Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Kami ucapkan selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Biarlah hati kita dipenuhi dengan sukacita, antusias, semangat untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman-Nya. Kita bersekutu bersama-sama hari ini. Biarlah Tuhan dimuliakan dalam ibadah kita dan kita siap untuk diberkati. Baik, sebelum kita memulaikan ibadah, saya persilakan kita sekalian untuk bersama-sama bersaat teduh. Mazmur dalam nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, "Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan, "Yesus, Kau telah memulai." Kalau kami ada hari ini semua karena penyertaan-Mu.
Oh
kami kepadamu ya Tuhan, bahwa tidak ada Allah yang seperti Engkau. Allah yang maha besar, dari kekal sampai kekal. Allah yang telah memanggil dan memilih kami untuk menjadi keluarga Allah, untuk menjadi penyembah dan pemuji yang memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Hari ini kami umat-Mu kembali ada di hadapan bersama-sama untuk bersuka cita, untuk bergembira, untuk bersyukur, berterima kasih, untuk mengapresiasi Engkau ya Tuhan, dan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan bertata di atas puji-pujian ibadah kami hari ini, dan Tuhan memberkati kami semua hamba-hamba yang ada di altar ini. Kami mohon urapan-Mu, dan biarlah kami mudah dipakai oleh Tuhan untuk dapat menjadi alat dalam tangan-Mu, sehingga ibadah ini dapat berlangsung dengan segala baik. Roh Allah menguasai hati pikiran kami, ruangan ini dan semua kami, sehingga kami sungguh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau pada hari ini. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya, kami buka dan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, serta melalui perantaraan Roh Kudus yang telah mempersekutukan kami pada hari ini. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Mari salami saudara kanan kirimu. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita angkat satu pujian, katakan, hatiku percaya Engkaulah kekuatan dan mazmurku. Hanya
akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita angkat pujian ini untuk lebih lagi. siraman daripada firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, katakan, Kau sangat kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di dalam hidupku. Sebagai Bapa yang baik,
Kami sungguh bersyukur kepadamu, Engkau Bapa kami, yang telah mengasihi kami dan kami juga mau belajar mengasihi-Mu. Terimalah semua ungkapan hati kami yang kami nyatakan melalui lagu-lagu ini. Biarlah lagu-lagu ini merupakan pengalaman iman kami dengan-Mu, kesadaran kami tentang betapa baiknya Engkau Tuhan, dan kami terus diproses untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, sehingga kami menjalani sebuah kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih untuk semua kesaksian, terima kasih untuk semua pengalaman yang indah bersama dengan Engkau. Tuhan, terima ungkapan bibir kami yang memuliakan Engkau hari ini. Kini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon biarlah Tuhan Engkau bicara kepada kami, sehingga firman Tuhan yang sungguh membekali kami dalam menjalani kehidupan kami, khususnya tahun 2024 bahkan seterusnya sampai akhir hayat kami. Biarlah apa yang diamanatkan oleh firman-Mu kami dapat menerimanya, menangkap, memahami, mengerti, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Pakai dan urapi hamba-Mu, sehingga melaluinya hari ini firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik, dan kami akan bawa pulang untuk meneguhkan kami. Bicara kepada kami karena kami siap mendengar. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna, bahwa sampai dengan hari ini kita masih ada sebagaimana adanya, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari saya ajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang pada hari ini terambil dalam kitab Mazmur nomor 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur nomor 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat 1, 3, 5, 7. Bapak Ibu silakan membaca ayat 2, 4, 6 dan ayat yang ke-8. Mazmur nomor 121 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang pertama saya baca, kemudian ayat yang kedua Bapak Ibu. Tuhan penjaga Israel, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ya kita masih tetap berada pada bulan Januari. Proses waktu terus bergulir. Khotbah-khotbah, tema-tema khotbah pada bulan Januari ini adalah membekali kita bagaimana menjalani kehidupan di tahun 2024, atau bagaimana kita mempersiapkan bagaimana sikap kita dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru, tahun 2024 ini. Dan Mazmur nomor 121 ayat 1 sampai 8 ini merupakan bagian daripada firman Tuhan yang akan mengiringi perjalanan hidup kita, bagaimana kita harus bersikap di dalam menyongsong menyambut tahun baru, tahun 2024 ini. Saya mencoba untuk membuka berita-berita tentang bagaimana pandangan secara umum terhadap segala situasi yang akan terjadi dalam tahun 2024 ini. Nah, tahun 2024 dianggap sebagai tahun yang menakutkan bagi dunia demokrasi. Ini bagi dunia demokrasi ya. Tahun ini akan menjadi tahun yang paling heboh sekaligus mendebarkan. Mengapa? Karena akan ada 64 negara termasuk Indonesia
yang menggelar pemilu nasional. Ada 64 negara ya, tahun ini, tahun 2024 ini. Nah, hasil pemilu tersebut dinilai akan memengaruhi tatanan global sekaligus menentukan nasib demokrasi di mana masa depan. Di masa depan, konon kabarnya Donald Trump akan naik lagi. Donald Trump itu kita tahu memang agak unik dia ya. Jadi kalau dia menyatakan sikap itu ya tidak main-main dia. Dia tidak peduli dengan apapun, dan ini dianggap sangat membahayakan. Dari 64 negara itu ada negara-negara terkuat dan terkaya seperti Amerika, Inggris, dan India. Ada juga negara yang paling lemah seperti Sudan Selatan. Ada negara juga yang paling otoriter seperti Rusia dan Iran. Ya. Juga Korea Utara. Ya, walaupun Korea Utara kelihatannya tidak ada pemilihannya, salah sedikit di sana itu ya hilang. Ya. Serta negara-negara yang paling stres, ya, disebut sebagai negara yang paling stres itu Taiwan, ya, berada di intimidasi China kan. Nah, kemudian juga Ukraina, sampai hari ini ya belum selesai juga, di mana Uni Soviet, Rusia menginvasi di sana. Nah, ini dari sisi demokrasi. Ya, kita juga ya 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden ini. Ya, kalau yang satu memang ya dianggap jalannya lurus ya. Nah, yang 2 ini bisa kemana ya? Nah, itu yang karena tidak hanya mereka kan, ada kelompok-kelompok yang ada di belakang mereka yang akan mempengaruhi jalannya pemerintahan. Itulah sebabnya ya ini yang mengkhawatirkan. Nah, bagaimana kita bersikap nanti sebentar. Kemudian dari segi ekonomi global diperkirakan masih penuh ketidakpastian. Semua negara mulai bersiap karena dianggap tekanan yang akan dihadapi juga tidak lebih mudah dibanding dengan tahun 2023 ini. Harga komoditas shock akibat perubahan iklim hingga risiko hutang tinggi di berbagai negara. Juga perkembangan geopolitik seperti masalah Ukraina. Nah, mengapa masalah Ukraina mempengaruhi dunia? Itu penghasil gandum terbesar dunia itu dari sana. Jadi selama perang Rusia-Ukraina itu berapa puluh ribu ton gandum itu tertahan ya, sehingga Indonesia juga ya terdampak karena banyak bahan makanan itu, produk-produk makanan itu juga dibuat dari gandum ya. Jadi ini dari sisi ekonomi. Kemudian suhu bumi tahun 2024 diperkirakan akan lebih panas dibanding tahun 2023 ya. Karena rupanya es yang ada di kutub utara itu kan semakin hari semakin mencair. Dan hal ini terjadi karena pengaruh El Nino. El Nino itu adalah fenomena terjadinya pemanasan suhu pada permukaan air laut di atas kondisi normal yang terjadi di Samudra Pasifik ya, bagian tengah. Organisasi Meteorologi Dunia PBB yang bernama WMO menyatakan rekor suhu bulan baru terjadi antara Juni dan Desember. Ya, memang ada bulan-bulan tertentu ya. Nah, pola tersebut diprediksi akan terus berlanjut karena fenomena cuaca El Nino yang memanas. Sekretaris Jenderal WMO, Claes Salo berkata, memperingatkan bahwa El Nino yang muncul pada pertengahan tahun 2023 kemungkinan akan semakin memanas pada tahun 2024. Nah, mengamati semua ini memang kita harap-harap cemas ya. Ya mungkin ya kita masyarakat yang tidak mau tahu apa-apa dengan peristiwa-peristiwa global ya mungkin kita tidak terdampak ya. Tapi orang yang mengamati fenomena-fenomena global pasti akan berpikir apa yang akan terjadi tahun 2024. Nah, bagaimana respon atau sikap kita terhadap kondisi-kondisi yang sudah terjelaskan di atas tadi? Apakah kita biasa-biasa saja? Apa kita akan mikir juga dan mikir akan sambil khawatir? Pertanyaan
ialah bahwa apa yang harus kita lakukan. Ya. Situasi ini adalah situasi yang dianggap sebagian orang adalah situasi yang mengancam, mengkhawatirkan, menakutkan. Bapak Ibu dan Saudara, Pemazmur pasal 121 tadi dalam ayat yang pertama, dia katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pernyataan ini kita bisa pahami ialah bahwa kemungkinan besar pada saat itu pemazmur itu berada di dalam situasi sulit, situasi yang mengkhawatirkan. Saya mencoba untuk mencari tahu bagaimana keadaan pemazmur ketika ia menyatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Apakah pada waktu itu karena ini disebut sebagai nyanyian ziarah, ya, perjalanan, ya, dalam perjalanan. Apakah ia berada di dalam kondisi perang, atau apakah ia berada di dalam ancaman serangan bahaya para perompak atau para perampok, atau berada di dalam serangan hewan buas dalam perjalanan itu? Ya, saya tidak menemukan penjelasan tentang kondisi seperti itu. Tapi kesimpulan kita ialah bahwa tentunya pemazmur ketika ia menyatakan pernyataan dalam ayat yang pertama ini, ia berada di dalam bahaya. Nah, pertanyaannya juga, kenapa ia melayangkan matanya ke gunung-gunung? Ya, kenapa tidak ke awan-awan? Ya, kenapa tidak dari kota A atau kota B? Ya, memang ada banyak persepsi, ada banyak penafsiran, ya. Dikatakan bahwa mitos pada saat itu adalah bahwa para dewa itu berada di puncak-puncak gunung, ya. Lalu kemudian penafsiran untuk orang Israel, Gunung Zion itu adalah tempat perlindungan, tempat penyelamatan, ya. Ya, memang pada akhirnya kita tidak memperoleh sebuah kepastian. Ya, jadi ini masih pergumulan kita sampai akhir zaman, kita mencari tahu mengapa, dalam keadaan apa, mengapa pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Apakah pernyataan ini merupakan pernyataan yang pemazmur ini sudah kebingungan? Tetapi rupanya tidak. Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya bahwa sebenarnya ia sudah memiliki sebuah kepastian dalam dirinya dari mana datang pertolongan itu. Kita akan lihat itu pada ayat yang kedua dalam sebuah pernyataan. Ya. Ia nyatakan dari mana pertolonganku, lalu dia jawab sendiri, pertolonganku ialah dari Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, bahwa pernyataan ini lahir bukan dari ketidakpengenalan akan Tuhan. Bukanlah sebuah pernyataan yang membingungkan, bukanlah pernyataan ketidaktahuan. Tapi pernyataan ini adalah merupakan pernyataan, kalau saya boleh katakan, bahwa memiliki pemahaman teologis yang pasti bahwa Tuhan itu benar-benar adalah pertolongannya. Yang kedua, bahwa pernyataan Tuhan adalah penolongku adalah merupakan lahir dari pengalaman hidup. Bahwa selama ini dalam menjalani hidup, walaupun sudah berbagai bahaya, situasi, kondisi kehidupan yang dialaminya, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Sehingga dia berkata, Tuhan adalah pertolonganku. Tuhan yang mana yang menjadi pertolongan pemazmur? Dia katakan, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wow. Ini benar-benar Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Ya. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang empunya bumi, yang memiliki kekuasaan terhadap segala sesuatu di bumi ini, yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada dengan firman-Nya. Itu berarti bahwa sosok, figur, oknum, pribadi yang menjadi penolong itu bukan yang sekarang bahasa anak-anak bilang apa? Bukan kaleng-kaleng dia, Pak Cesar ya. Ya, bukan kaleng-kaleng ya, tetapi Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa.
Kadang-kadang dalam pergumulan kita menghadapi kesulitan kita, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu tidak lagi terpikirkan oleh kita, bukan? Yang adalah masalah kita yang besar. Ya. Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu hanya adalah di lagu-lagu, ya, yang kita nyanyikan bersama-sama di gereja. Tapi ketika kita menghadapi kesulitan, Tuhan yang dahsyat itu tidak terpikirkan, hilang, lenyap, ya, dibatasi. Kita terbungkus, kita terlilit, kita dibutakan, kita terhimpit oleh masalah kita. Lalu kita tidak lagi melihat Tuhan yang dahsyat, pencipta langit dan bumi. Tetapi pemazmur dalam keadaan kesesakan, hatinya, pikirannya tetap terfokus kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin, Bapak Ibu. Dan bagaimana sikapnya Tuhan, pencipta langit dan bumi itu? Ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kakimu goyah. Kenapa pemazmur menyatakan Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah? Apa maknanya? Dalam berbagai ungkapan menjelaskan tentang seorang yang berada di dalam kepanikan, ketakutan, bisa juga dikatakan ketika dia takut dan berbicara, bibirnya dalam keadaan gemetaran. Seorang yang mengalami ketakutan akibat situasi yang dihadapi, entah itu bahaya, ya, kakinya juga bisa gemetaran. Nah, yang paling parah itu ketika seorang mengalami ketakutan, apa yang terjadi? Orang bisa kencing celana, ya. Atau pucat pasi. Tetapi pemazmur katakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Artinya ialah bahwa kita tetap tegak berdiri. Amin. Kita tetap tegak berdiri. Lalu dikatakan penjagamu tidak akan terlelap. Ya. Ini ibarat ya kita di lingkungan kan ada banyak security ya. Satu kali ada seorang ibu telepon saya, ibu ini dari Ambon. Dia telepon nangis-nangis, saya juga panik. Sudah terjadi apa gerangan ini? Lalu dia katakan, Pak tolong hubungi Pak Agus. Nah, Pak Agus itu adik saya. Ya. Saya bilang kenapa? Rupanya ada anaknya kerja di BI cabang Ambon jadi security. Lalu kemudian malam itu ketika dia jaga, dia tertidur. Pimpinan bank itu datang, dia sementara tertidur, ketuk-ketuk, ada beberapa waktu lamanya, marah benar itu kepala bank gitu kan. Jadi akhirnya anak itu yang menjaga, masih muda kebetulan, mungkin umur 30-an lebih ya. Lalu dia disuruh menghadap beberapa hari kemudian. Dia cerita ke mamanya, mamanya ini yang telepon saya. Saya bilang apa hubungannya coba telepon? Ya peristiwa di sana ya. Tidak mungkin juga kita bisa intervensi kan? Ya, rupanya dia ketakutan, anaknya ini akan dipecat ya. Anaknya ini akan dipecat, lalu nangis-nangislah ini sang ibu ya. Nah, jadi kenapa dia lalai? Karena dia tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya menjaga kantor itu, sehingga bosnya saja datang dia tidak tahu ya. Untung bosnya yang datang, bukan pencuri atau kebakaran yang terjadi kan. Kalau enggak ya fatal ya. Tapi Tuhan tidaklah demikian. Pemazmur katakan penjagamu tidak akan terlelap. Artinya ialah bahwa ia melaksanakan pekerjaannya, pemeliharaannya, penjagaannya terhadap setiap kita. Ia tidak pernah lalai atau tidak pernah tertidur. Lalu pertanyaannya, mengapa kita mengalami masalah dalam hidup ini? Apakah Tuhan lalai? Tuhan sebenarnya tidak pernah lalai.
Ia sempurna di dalam pekerjaannya menjaga kita. Persoalannya kadang-kadang ya Tuhan katakan tinggal seperti ini, hidup di sini, jangan ke kiri, jangan ke kanan. Nah, kadang-kadang kan kita yang jalannya tidak lurus, tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Kita berada di wilayah, di zona yang memang Tuhan sudah larang. Amin. Ya. Itu hal yang pertama. Tetapi hal yang kedua juga dengan situasi yang kita anggap berbahaya itu adalah merupakan cara Tuhan untuk menguji kita. Apakah kita tetap setia kepada Dia atau tidak. Nah, Ibu Asyu tadi katakan bahwa bukan Tuhan yang lalai, tapi kita harus terus-menerus mengintrospeksi diri. Sudah benarkah kita di hadapan Tuhan? Sudah setiakah kita dengan Tuhan? Dalam segala hal, dalam waktu, dalam tenaga, dalam keuangan kita, dalam apapun. Sudah benarkah kita kepada Tuhan? Memang kadang-kadang ketika kita diperhadapkan antara firman Tuhan, antara kebenaran dengan kepentingan kita, kadang-kadang kita melenceng. Kita lebih mementingkan kepentingan kita, ego kita, pikiran kita. Dan pada akhirnya Tuhan menegur kita. Tapi kadang-kadang ketika Tuhan menegur kita, kita juga tidak berubah-berubah. Benar bukan? Tapi intinya ialah bahwa Tuhan tidak pernah lalai. Ia sungguh sempurna, ya. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tidak seperti anak yang penjaga gedung bank tadi ya, dia ketiduran. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ia tetap mendampingi kita dalam keadaan apapun. Lalu kemudian pada ayat yang ke-6, pengalaman ini dinyatakan oleh pemazmur sebagai ia mengingat kembali pengalaman bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Matahari tidak pernah menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Mengapa? Tuhan melindungi pada waktu siang. Tuhan melindungi bangsa Israel itu dengan awan, tiang awan, ya, sehingga mereka tidak kepanasan. Bapak Ibu, perjalanan dari Mesir, apalagi setelah melewati terusan Suez itu, panasnya luar biasa. Di sana hanya ada gunung batu, tidak ada hutan. Memang matahari bersinar dari atas, lalu kemudian pantulan dari bebatuan itu menambah panasnya, ya. Malam juga kalau angin bertiup, ya, itu dinginnya luar biasa karena tidak ada yang menghambat, ya. Itulah sebabnya ketika saya ada di sana saya berpikir, puji Tuhan saya bisa hidup di Indonesia, ya. Di sini kalau kita jalan ke darat, lebih darat lagi ke gunung itu, semakin ke darat semakin hutan lebat, ya. Kita bisa bernaung di bawah, kita bisa menikmati kesejukan. Tapi di sana siang panas, malam kedinginan. Tapi pengalaman bangsa Israel, Tuhan tidak membiarkan mereka mengalami itu. Sehingga pemazmur berkata, pada waktu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam, ya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Memang ketika kita diperhadapkan dengan situasi, ya, kita sekali lagi hampir 3 tahun penuh kita berada di dalam bayang-bayang maut oleh COVID-19. Banyak orang yang kita kenal menjadi korban daripada COVID itu, ya. Bahkan di antara kita pun juga kena,
Tapi puji Tuhan bahwa kita bisa melewatinya. Memang begitu menyeramkan, ya. Kita bersyukur di mana Tuhan telah membuktikan dirinya sebagai penjaga penolong yang setia. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Dan kita terpelihara sampai dengan hari ini. Pendek kata bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna. Toh kalau pada akhirnya Tuhan memanggil kita, memang apapun tidak bisa membendung kuasa Tuhan. Tapi jika Tuhan masih mengizinkan kita untuk tetap hidup, apapun tidak bisa mengalahkan kasih dan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu keyakinan inilah yang dimiliki dan dialami oleh pemazmur, di mana ia menjadikan Tuhan sebagai penolongnya. Ya, ia menjelaskan secara rinci bagaimana sikap Tuhan terhadap setiap kita dalam ayat yang ke-7 ini. Tuhan menjaga kita terhadap kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawa kita. Nah, kalau kita menghitung kecelakaan di Indonesia ini yang terjadi itu kecelakaan lalu lintas saja, setiap berapa jam ada orang meninggal. Pak Yaman pernah baca? Pak Agus? Pernah baca tapi lupa. Ya, lupa. Tapi intensitasnya cukup tinggi. Ya. Tiap detik. Ya, tiap detik malah ya. Belum lagi bencana alam, gempa bumi, banjir dan lain-lain sebagainya. Ya, itu menjelaskan kepada kita bahwa bumi yang kita huni ini tidak aman oleh manusia sendiri, oleh alam sendiri. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan adalah penjaga kita. Pertolonganku ialah Tuhan, ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bahkan Tuhan berkata, Tuhan menjaga kita pada waktu keluar dan pada waktu masuk. Pada waktu keluar dan masuk apa ini? Masuk rumah, keluar rumah, bisa jadi. Karena itu jangan pernah lupa ajak keluarga pada waktu pagi bangun berdoa. Ya, anak-anak saya sudah terbiasa kalau mereka mau keluar beraktivitas, kuliah, sekolah, mereka katakan tolong doakan. Nah, saya berdoa untuk mereka. Tapi pada akhirnya mereka akan mendoakan diri sendiri. Mereka harus yakin sendiri. Mereka harus beriman sendiri supaya mereka terpelihara. Dan dengan demikian mereka menjalani aktivitas panjang hari. Kita juga yang ada di rumah tenang, bukan? Nah, kita tidak dihantui dengan kekhawatiran. Nah, anak-anak kalau pulang kerja, pulang malam, kadang-kadang sudah jam 10 ke atas kan kita bertanya-tanya ya, ada di mana ini ya. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan kita adalah penolong yang sempurna. Bahkan dikatakan Tuhan menjaga dari sekarang sampai selamanya. Ia tidak hanya menjaga fisik kita, tapi ia juga menjaga kerohanian kita, sehingga kita tetap teguh sampai pada akhirnya kita berjumpa muka dengan muka. Ya, ada sebuah lagu yang mengatakan, Ibu Sarah masih tahu itu lagu? Yesus juru selamatku, muka dengan muka nanti ya berjumpa. Nah, ini digambarkan seolah-olah Tuhan itu punya fisik ya, berjumpa muka dengan muka. Ya, itulah sebuah keyakinan kita bahwa kita akan terpelihara dengan sempurna. Karena itu mari kita membangun keyakinan, mari kita membangun iman. Bersama-sama dengan pemazmur kita berkatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bahkan ia tidak hanya menempatkan diri sebagai Tuhan, tapi ia juga menempatkan diri sebagai Bapa yang baik. Amin. Ya.
Biarlah firman Tuhan ini akan terus meneguhkan kita sehingga kita menjalani hidup walaupun kita sudah mengalami banyak kepahitan, banyak kesulitan, banyak pengalaman, tapi Tuhan tetap baik adanya. Kalau itu adalah merupakan pengalaman pahit, itu adalah merupakan bagian teguran Tuhan kepada kita untuk kembali kepadanya, mari kita tetap setia. Ataupun kalaupun pengalaman pahit itu adalah merupakan cara Tuhan ya untuk membuktikan kehidupan rohani kita, agar dalam kehidupan kita Tuhan dimuliakan. Minta kekuatan daripada Tuhan sehingga Tuhan tetap meneguhkan kita dan kita tidak dibiarkan tergeser dari Tuhan oleh karena masalah itu. Bukankah Paulus juga berkata, kemiskinankan, ketelanjangankah, penderitaan, aniaya, bahkan maut sekalipun tidak akan pernah memisahkan kami dari kasih Kristus. Biar firman Tuhan ini terus meneguhkan kita. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan pujian yang tadi kembali. Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik. Bersyukur selalu
Bapa kita menyertai perjalanan hidup kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami belajar di hari ini bahwa kami harus mengandalkan Tuhan. Kami harus berharap sepenuhnya kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Kami melihat dunia yang begitu menakutkan, situasi yang tidak pasti, bahkan peperangan di sana sini kami melihat itu sebuah ancaman. Tapi kami bersyukur karena Tuhan menenangkan kami dengan mengatakan bahwa Tuhan ada bersama dengan kami dan perlindungan kami adalah kepada Tuhan sendiri. Dan itu menguatkan kami untuk melewati kehidupan ini, dan sehingga kami lebih kuat, tidak takut, dan kekhawatiran kami semakin berkurang karena ada Tuhan yang menyertai kami. Makasih Bapak untuk hikmat yang Tuhan sampaikan melalui Bapak Gembala hari ini. Dalam Kau terus menambah-nambahkan hikmat yang daripada Tuhan dengan suara Gembala yang membuat kami semua semakin kuat, semakin berani untuk menjalani kehidupan kami. Berkati firman Tuhan ini meteraikan di hati kami, supaya ini kami ingat terus dalam aktivitas kami sehari-hari, sehingga kami dibimbing dan terus disertai oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk, Tuhan berkati. Kita akan memberikan persembahan. Sepanjang bulan Januari masih diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memberikan persembahan sulung untuk meletakkan persembahannya di tempat yang sudah ditentukan, lalu mengambil ayat yang ada di pohon Natal. Kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat di dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menabur banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Yonatan, angkat persembahannya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kami dengan sempurna. Terima kasih untuk hari-hari yang sudah kami lalui Tuhan. Kami percaya bahwa hari-hari ke depan Tuhan tetap akan menyertai kami. Seperti dalam firman Tuhan katakan bahwa hari-hari ke depan bukan tidak baik, bukan lebih baik, tetapi Tuhan, bersama dengan Tuhan kami akan bisa melalui. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau tetap menyertai setiap perjalanan kehidupan kami, dan kami tetap berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan, pemberian daripada Tuhan, dan biarlah apa yang kami persembahkan hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau pakai persembahan ini Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Engkau memberi hikmat pada hamba-Mu yang mengelola daripada keuangan ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi persembahan ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian di dalam buku Kemenangan Iman nomor 247. Tuhan mau sertai hamba. Tuhan
300 dalam nyanyian kemenangan iman. Bahwa kami ada hari ini dan akan terus ada sepanjang Tuhan mengizinkan kami untuk hidup. Engkau yang menjadi naungan kami, Engkau menjadi perlindungan kami. Terima kasih untuk berlangsungnya ibadah kami hari ini. Tuhan sudah menyertai dari awal, pertengahan hingga menjelang usainya ini. Kami sungguh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Terimalah semua puji-pujian kami. Terimalah semua ungkapan hati kami, doa kami, harapan kami, dan semua kerinduan kami kepadamu. Biarlah Tuhan berkenan atas semua yang kami lakukan dalam sepanjang ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan meneguhkan, menguatkan kami semua. Jadikan kami sebagai hamba-hamba yang setia sampai akhir hayat kami. Tuhan tolong kami supaya kami tidak bergeser dari perjalanan iman rohani kami, tapi kami tetap setia dengan Tuhan sampai Engkau menjemput kami. Bapa di surga, terima kasih juga untuk semua hamba-hambamu, jemaat-Mu yang telah hadir pada hari ini. Kiranya firman Tuhan akan meneguhkan kami, menguatkan kami dalam menjalani kehidupan di tahun 2024 bahkan selanjutnya. Dan biarlah kami terus bekerja, berkarya, melayani untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati kami semua jemaat-Mu dalam pertumbuhan iman rohani kami. Biarlah kami semakin mengenal Tuhan, dan pengenalan kami Tuhan akan berdampak pada sikap kami yang semakin menyukakan hati Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Baik anak-anak, pemuda, remaja sampai kepada orang tua. Dan biarlah kami terus bertumbuh mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi jemaat-Mu, mengasihi gereja-Mu, mengasihi pelayanan-Mu, dan mengasihi kebenaran-Mu. Sehingga hidup kami akan mencerminkan firman Tuhan dimanapun kami berada. Berdoa untuk kehidupan rumah tangga jemaat-Mu. Tuhan Engkau berkati hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu. Karena dengan menghidupi firman-Mu, maka kami akan menjadi berkat bagi anggota keluarga kami. Kami berdoa untuk keluarga
yang mungkin mengalami masalah hubungan suami istri, anak, orang tua. Tuhan tolong pulihkan, berikan kesadaran buat kami supaya kami kembali kepada firman-Mu. Bukan kami mikirkan kesalahan pasangan kami, kesalahan anak kami, kesalahan orang tua kami, tapi biarlah pengampunan Kristus itu boleh menjadi bagian sehingga kembali kami dipulihkan, kami menikmati hidup damai sejahtera dari Allah. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan anggota jemaat-Mu. Tuhan, kalau ada anggota jemaat yang lemah tubuh, sakit, kami mohon biarlah Tuhan Engkau lawat jamah mereka, pulihkan mereka sehat, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan, pekerjaan, usaha, pelayanan dengan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan sendiri. Bapa di sorga, demikian pun juga kami mau berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan Engkau memberkati di tengah-tengah situasi sulit yang kami hadapi. Biarlah kasih dan kuasa Tuhan senantiasa menyertai kami sehingga pekerjaan apapun yang kami lakukan boleh membawa hasil ekonomi dan keuangan. Kalau ada masalah di pekerjaan kami, Tuhan, kami minta kepadamu, Tuhan Engkau berikan solusi sehingga masalah itu bisa selesai dan jemaat Tuhan dapat bekerja dengan baik dan terus mereka diberkati. Dan ketika diberkati, ingatkan tanggung jawab mereka kepada Tuhan dengan kasih, dengan pengabdian, dengan rasa hormat, mereka mengembalikan itu kepada Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar sehingga mereka boleh berhasil. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sementara kuliah, yang menyusun skripsi, mereka yang sementara magang. Tuhan Engkau tolong mereka sehingga mereka bisa selesai, dan setelah selesai mereka juga akan memperoleh pekerjaan yang merupakan pemberian Tuhan, dan dengan demikian mereka membangun kehidupan masa depan. Ya Bapa di sorga, hari ini bersama-sama dengan keluarga Pak Cesar, kami mengucap syukur untuk anak kami Genesis yang berulang tahun pada minggu ini. Terima kasih untuk kesehatan dan pertumbuhan secara fisik buat anak ini, baik pertumbuhan fisik, mental, IQ, rohani. Dan biarlah jadikan Genesis anak yang takut Tuhan, menghargai, menghormati orang tua. Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Demikian pun juga kami mengucap syukur bersama dengan Pak Agus dan Ibu Vivi, di mana ada kami Iren berulang tahun juga pada minggu ini. Tuhan Engkau berkati Iren, Tuhan tolong dia dalam menjalani masa mudanya, dan Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Dan biarlah Iren boleh menjadi kebanggaan dan kesukaan orang tua. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang tidak bersama dengan kami pada hari ini karena mereka berada di tempat yang lain. Para Diman yang ada di Jawa, Tuhan Engkau berkati, juga Pak Koni yang ada di Bogor. Kami juga berdoa untuk anak kami Aldo yang ada di Bandung, juga untuk Bernadette yang ada di Italia. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Thomas yang ada di Baghdad, Ibu Vivi yang ada di Amerika, juga untuk Alvin ini yang ada di Amerika, juga Tirta, Claudia. Tuhan yang Engkau memberkati mereka di sana. Demikian pun juga Tuhan Ibu Bulan, Tuhan yang Engkau memberkati, dan biarlah mereka bekerja. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan biarlah mereka juga menikmati sukacita dari Tuhan. Dan biarlah hari-hari yang mereka lewati bersama dengan Tuhan, Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan. Bahkan juga Ibu Anggi yang ada di Jepang, Tuhan yang Engkau berkati mereka. Biarlah pada saatnya nanti kami boleh bertemu dalam sukacita ibadah sama seperti hari ini. Ya Bapa di sorga, kami berdoa buat masa depan daripada gereja ini. Tuhan Engkau tolong memberkati. Tuhan semangatkan kami terus untuk bersekutu, membangun gereja ini. Kami berdoa Tuhan tolong berikan kuasa, kemampuan untuk kami bersaksi, untuk dapat mengajak orang lain percaya kepada Kristus, bahkan juga menjadi anggota jemaat. Anggota jemaat yang lemah secara iman, Tuhan tolong mereka, bakar kembali roh mereka sehingga roh mereka menyala-nyala dalam beribadah dan melayani Tuhan. Kalau ada kesulitan-kesulitan apapun yang mereka hadapi, Tuhan ingatkan mereka. Biarlah Engkau menjadi sandaran bagi kehidupan kami, karena Engkau Allah Tuhan penolong kami yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Tuhan ingatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai pada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau berkati badan ketua umum, badan pengurus pusat, ketua-ketua wilayah, badan pengurus wilayah, ketua-ketua daerah, badan pengurus daerah, juga para gembala sidang bersama dengan badan pengurus jemaat di seluruh Indonesia. Tuhan Engkau berkati gereja ini sehingga melalui gereja ini ada banyak jiwa yang dapat dibawa kepada Kristus.
dimenangkan sehingga mereka juga diselamatkan. Kerjasama dengan gereja-gereja, pimpinan-pimpinan gereja, Tuhan Engkau tolong sehingga semua gereja di Indonesia boleh bersatu hati untuk mendoakan, untuk menginjili bangsa ini sehingga banyak jiwa dapat dimenangkan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk penginjilan, baik dalam negeri, penginjilan di kota, di desa, penginjilan sampai di pedalaman. Tuhan Engkau berkati suku-suku yang terabaikan. Engkau tolong Bapa supaya jiwa-jiwa dapat dimenangkan. Kami juga mau berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati presiden dalam masa sisa jabatan beberapa waktu lamanya lagi. Wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, Tuhan Engkau memberkati mereka. Kami mau berdoa juga untuk pemilihan umum pada tanggal 14 Februari ini. Tuhan, kami mohon keamanan dari Tuhan, lindungi bangsa kami, dan biarlah pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik. Bahkan tahun ini ada 64 negara yang akan melangsungkan pemilihan umum. Tuhan tolong dunia ini ada di dalam genggaman-Mu, ada dalam kuasa-Mu, ada dalam kendali-Mu. Karena itu Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau tolong. Karena keamanan kesejahteraan bangsa ini, kesejahteraan dunia ini juga menjadi kesejahteraan kami. Tuhan Engkau memberkati para pemimpin dunia, dan mereka berhikmat, takut akan Tuhan, dan mereka dapat melaksanakan kepemimpinan mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami juga sudah memberikan persembahan kami. Tuhan, biarlah persembahan ini merupakan wujud nyata ketaatan, kesetiaan, cinta kasih dan tanggung jawab kami kepadamu atas berkat-berkat keuangan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, Engkau membalas seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi dengan sukacita, dan kami percaya Engkau dimuliakan dalam semua kegiatan ibadah hari ini. Inilah doa kami, sempurnakan doa kami, karena kami bawa semuanya hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, Tuhan terima kasih. Firman Tuhan, kita akan pulang, arahkanlah hatimu hanya kepadanya. Apa yang telah disampaikan kepada kita pada hari ini, terimalah itu, renungkan, dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan menyebut saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ibadah kita sudah selesai, silakan duduk, Tuhan berkati. Silakan bersaat teduh sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom.